Baik saudara, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema yaitu pit stop saudara. Nah, bisa ditampilkan gambarnya, apa itu pit stop saudara? Bagi bapak-bapak khususnya suami-suami kaum pria pasti familiar dengan pit stop saudara. Ya ibu-ibu mungkin nggak familiar, apa sih itu pit stop? Sejenis makanankah? Bukan saudara. Pit stop ini adalah dalam dunia olahraga, dalam dunia otomotif saudara, olahraga bermotor, adalah tempat kendaraan berhenti pada saat balapan. Jadi kalau saudara misalnya suka nonton balap Formula One, F1, saudara, mobil balap, saudara. Nah, ada saat-saat itu mereka mesti masuk pit stop untuk berhenti. Demikian juga dalam balapan motor GP, ya ada saat-saatnya mereka harus masuk pit stop. Di sana nanti mereka akan mengalami yang namanya pengisian bahan bakar, pergantian bahan baru, perbaikan, penyesuaian dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita juga seringkali saudara, kita harus kadang-kadang masuk pit stop. Jangan saudara sibuk ngejar uang, cari uang terus. Saudara sibuk dengan sesuatu. Kadang-kadang kita perlu masuk pit stop. Untuk kita mengalami yang namanya recharge. Untuk kita mengalami yang namanya perbaikan. Nah, namun saudaraku, pit stop juga dilakukan untuk menjalani disiplin atau hukuman. Nah, hari ini saya mau fokus ke sini saudara. Jadi pit stop itu juga diberikan kepada pembalap yang melakukan kesalahan. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka dihukum harus masuk pit stop. Ya nggak boleh selama berapa detik nggak boleh masuk dalam track saudara. Dihukum atau didisiplin. Nah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, ada masa-masa kita harus mengalami situasi pit stop. Situasi di mana kita mengalami disiplin, mengalami pembentukan dari Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Musa saudara. Yang mengalami pembentukan dari Tuhan. Musa masuk dalam pit stop. Mari kita buka bersama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saya mengajak kita baca sama-sama saudaraku. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 30. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Berarti sampai sini saudara. Kita tahu bahwa Musa adalah orang Israel. Tapi pada waktu bayi dia diangkat anak oleh putri Firaun. Ya kita tahu kisahnya dalam kitab Keluaran. Karena pada waktu itu semua bayi Ibrani harus dibunuh saudara. Dan Musa diselamatkan oleh orang tuanya dan ditaruh dalam keranjang lalu hanyutkan dalam sungai Nil saudara. Dan di situ ketika putri Firaun mandi dan di situ dia melihat Musa lalu dia mengangkat Musa menjadi anaknya. Nah suatu hari ketika Musa besar saudaraku, dia lagi berjalan-jalan dan dia melihat bagaimana orang Israel yaitu kaumnya sendiri diperbudak dengan luar biasa oleh bangsa Mesir. Disiksa saudara. Dan waktu itu Musa membela bangsanya. Dia menolong orang Israel dan membunuh orang Mesir itu saudara. Nah kita lanjutkan ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Nah besoknya saudaraku, Musa melihat kali ini yang bertikai, yang bertengkar adalah sesama bangsa Israel. Dan Musa menegur mereka. Apa yang terjadi saudara? Apa respon bangsa Israel? Ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah itu kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Wah kaget saudara Musa saudara. Ternyata perbuatan dia membunuh orang Mesir itu diketahui. Ayat 29 kita lanjutkan. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah saudaraku, kita melihat bagaimana kisah hidup Musa. Yang awalnya dia adalah seorang yang berpengaruh
Kalau saudara baca dari dalam ayat 22, Musa ini berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Karena dia adalah seorang pangeran Mesir, saudara. Musa hidup dalam karir yang cemerlang di Mesir selama 40 tahun. Sebagai seorang pangeran Mesir, dia dididik di Mesir dengan sistem kerajaan yang luar biasa. Musa punya pengetahuan yang hebat. Musa punya pendidikan yang tinggi. Dia punya power, dia punya pengaruh. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Ketika Musa membunuh bangsa Mesir, saudara. Dan ketika itu dia harus lari, saudara. Dia harus lari karena dia adalah seorang buronan. Ketika itu Firaun mendengar bahwa Musa membunuh orang Mesir, Firaun marah. Dan Musa harus lari, saudaraku. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Musa mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari seorang pangeran di Mesir yang begitu berkuasa. Tiba-tiba dia harus menjadi buronan. Dia harus menjadi seorang pelarian, saudara. Dalam fase ini, saudaraku, pada waktu Musa berpikir dia adalah orang yang hebat. Di situ dia berpikir, I am something. Dia pikir bahwa dia adalah orang yang punya kuasa, dia punya power, saudara. Tapi akhirnya dia harus mengalami menjadi buronan. Dia pikir bangsanya bisa membela dia, tapi di situ justru bangsanya menolak dia. Sehingga dia harus lari dan dia menjadi buronan. Nah, saudaraku, di situ Musa mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Dikatakan dia bahkan harus menjadi gembala domba. Dari seorang pangeran Mesir yang punya fasilitas, punya power, punya kuasa. Tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Menjadi buronan, lalu harus menjadi penggembala. Saudaraku, pada waktu itu penggembala, profesi gembala adalah sebuah profesi yang sangat rendah, saudara. Orang gak mau jadi gembala. Bahkan dikatakan dengan pekerjaan seorang budak. Musa yang tadinya begitu hidup dalam kemewahan istana, fasilitas yang lengkap. Tiba-tiba dia mengalami kesunyian. Dia berada di padang gurun Midian. Selama 40 tahun dia hanya menggembala kambing domba, saudara. Dia jauh dari hiruk pikuk dunia. Tiba-tiba Musa keluar dari orbit, saudara. Tiba-tiba orang lupa siapa itu Musa. 40 tahun dia mengalami padang gurun Midian, saudara. Dan dia berada pada titik terendah dalam kehidupan. Pernahkah saudara merasa bagaikan mengalami padang gurun hari-hari ini? Mungkin saudara sedang adalah seorang karyawan di suatu perusahaan yang baik, perusahaan mungkin yang secara manusia, perusahaan yang besar, perusahaan yang oke, saudara bonafit. Tapi tiba-tiba saudara mengalami PHK. Sehingga saudara kehilangan pekerjaan. Dan saudara mulai menghadapi masalah keuangan. Mungkin saudara adalah seorang pemuda yang dihianati oleh kekasihnya. Saudara sudah punya impian untuk menikah dengan kekasih saudara. Tapi tiba-tiba kekasih saudara memutuskan saudara dan menikah dengan pria lain. Rencana saudara buyar seketika. Mungkin saudara adalah pengusaha yang jujur dan berhasil. Tapi usaha Anda kolaps, bangkrut. Karena ditipu oleh orang yang Anda percaya. Tadi kesaksiannya Bro Raymond, saudara. Dia mengalami bangkrut karena dihianati oleh partnernya sendiri. Hari ini saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi apapun keadaan Midian saudara, apapun pit stop yang tadi sedang saudara masuki, saya percaya bahwa itu adalah suatu rencana Tuhan. Bukan satu kebetulan. Mungkin saat kita mengalaminya gak enak saudaraku. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Yesus adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang mengasihi dan mendidik setiap kita anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa saudara? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku, percayalah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, itu karena Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia sedang membentuk engkau, amin. Tuhan sedang memproses engkau. Karena Dia mengasihi engkau. Saya seorang bapak, saudara, saya punya 2 anak. Ketika anak saya melakukan sesuatu yang tidak baik, maka saya akan mendisiplin anak saya. Saya mendisiplin anak saya bukan karena saya benci sama anak saya. Bukan saya mau mencelakakan anak saya. Justru karena saya sayang sama anak saya. Saya gak mau dia terus melakukan kesalahan. Bahkan dia menjadi nanti pribadi yang buruk.
Justru karena saya sayang sama anak saya mendisiplin dia. Saya memberikan mungkin hukuman. Pernah saudaraku, anak saya berikan disiplin, gak boleh pegang handphone. Wah, dia gak enak saudara, merasa papa jahat, papi jahat. Tapi saya disiplin dia, karena saya tahu bahwa ketika dia main handphone terus, ini gak bagus buat dia. Dan saudara percaya bahwa Tuhan seringkali juga melakukan disiplin dalam hidup kita karena dia mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita bukan anak-anak gampang. Kalau saudara gak pernah disiplin oleh Tuhan, saudara adalah anak-anak gampang. Anak tetangga gak mungkin kita disiplin, setuju saudara? Gak mungkin kita disiplin anak tetangga. Tapi anak kita sendiri, karena kita sayang sama mereka, kita pasti disiplin. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami padang gurun Midian, pit stop, masuk pit stop. Karena Tuhan sayang sama kita dan dia sedang membentuk kita. Nah hari ini kita akan belajar apa maksud Tuhan sehingga ia mengizinkan padang gurun Midian atau proses pembentukan terjadi dalam kehidupan Musa dan juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama saudaraku, ada 3 alasan kenapa Tuhan izinkan kita masuk pit stop, padang gurun untuk kita mengalami pembentukan dari Tuhan. Yang pertama saudara, pembentukan akan merubah pusat kehidupan kita. Kehidupan Musa di Mesir selama 40 tahun itu berpusat pada dirinya. Ingat tadi saya katakan, I am something. Karena dia merasa dia punya kuasa, dia punya power, dia pangeran Mesir saudaraku. Dia begitu powerful dan dia begitu confidence. Percaya diri saudara. Bahkan dia berpikir bahwa bangsanya akan mendukung dia. Tapi ternyata bangsanya pun menolak dia saudara. Namun di padang gurun saudaraku, akunya Musa itu dikosongkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengarahkan pusat kehidupannya hanya kepada Tuhan. Keluaran 4 ayat 10 sampai 11 saudaraku. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan? Saudaraku, Musa yang tadinya begitu confidence, dia merasa bahwa dia adalah sesuatu. Dia punya power, dia punya kuasa saudaraku. Dihabisin oleh Tuhan akunya, saudara. Egonya dihabisin oleh Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan aku ini gak bisa apa-apa. Aku gak bisa ngomong. Aku berat mulut dan berat lidah. Saudaraku, saya mau katakan selama 40 tahun. Ketika Musa berada di padang gurun saudaraku. Dia diproses oleh Tuhan. Dan dia berkata, I am nothing. Aku bukan apa-apa. Saudaraku, saat ini Tuhan juga rindu setiap kita. Ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam pit stop, padang gurun Midian, kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau mengajar kita untuk kita mulai memusatkan kehidupan kita kepada Kristus. Amin. Bukan kepada diri kita lagi. Ada sebuah pujian katakan, Jesus is the center of my life. Tuhan mau dia menjadi pusat kehidupan kita. Bukan ego kita lagi yang memerintah atau menjadi pusat kehidupan kita. Artinya saudara, Tuhan yang memerintah atas kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Efesus pasal yang ke-4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah apa saudara? Kepala. Jadi Tuhan mau menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Menjadi kepala atas seluruh kehidupan kita. Kita harus bertumbuh ke arah Tuhan. Dengan kata lain apa? Tuhan yang memerintah atas kehidupan kita. Bukan diri kita lagi, bukan ego kita lagi. Saya mau bagikan sebuah kisah nyata. Berapa tahun yang lalu ada seorang pemuda yang sangat hebat. Pemuda yang sangat kuat. Pemuda yang sangat perkasa saudara, yang bernama Shawn Michael. Kalau saudara suka nonton dengan olahraga Smackdown, ya WWE, saudara kenal dengan dia. Shawn Michael adalah seorang pemuda pada waktu itu yang sangat luar biasa. Dia punya kekuatan dan dia menjuarai saudara, juara dunia WWE selama 4 kali. Terkenal, populer, banyak fansnya saudaraku. Dan di situ dia mulai merasa bahwa dirinya begitu hebat. Dia punya confidence yang tinggi saudaraku.
Dan tahukah saudara, suatu hari Shawn Michael ketika sedang bertanding gulat, saudara. Kita tahu SmackDown kan mainnya banting-bantingan, saudara ya. Dan ketika dia jatuh, saudara, posisinya salah. Sehingga membuat tulangnya cedera, saudara. Dan ini cedera yang berkepanjangan. Sampai akhirnya dia harus dipecat dari WWE. Nah ketika dia dipecat, saudara, dia begitu kecewa. Dia merasa bahwa hidupnya hancur. Dari seorang idola, seorang yang sangat populer, juara dunia 4 kali. Tiba-tiba dipecat, saudara, sama seperti Musa. Hilang dari orbit, keluar dari WWE, saudara. Tapi waktu itu Shawn Michael beruntung, dia punya seorang kekasih. Adalah seorang perempuan yang takut Tuhan. Dan mendukung dia, perempuan yang sangat setia, saudara. Singkat cerita mereka menikah, saudara. Dan tahukah saudara, setelah Shawn dipecat, dia mulai jatuh dalam yang namanya drugs, narkoba, alkohol, saudara. Dia mulai mengalami depresi yang berat. Karena dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan hidupnya mulai berubah, saudaraku. Suatu hari dia bermain dengan anaknya yang usia 2 tahun, saudara. Ketika lagi bermain tiba-tiba anaknya ngomong, "Daddy, mengapa mukamu begitu lelah?" Karena Shawn Michael ini benar-benar depresi berat, saudara. Dan dia kaget bagaimana anaknya 2 tahun bisa ngomong begitu. Dan dia sering, saudaraku, naik mobil, gak punya tujuan, saking stresnya, muter-muter, saudara. Muter-muter gak jelas, saudara, karena dia bingung berhenti di mana, dia gak tahu di mana dia berhenti. Dia sudah tidak merawat lagi penampilannya, saudara. Wah, mulai tampangnya, saudara, mulai berantakan, saudara. Jenggot, bewok, gondrong, semua pokoknya gak terawat, saudara. Dan suatu hari ketika dia sedang berjalan dengan mobilnya, saudaraku, tiba-tiba dia berhenti di satu tempat. Dan dia kaget, saudara. Saya percaya ini Roh Kudus bekerja. Dia berhenti tepat di sebuah gereja. Dan ketika itu Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk masuk ke dalam gereja itu, saudara. Dan ketika dia masuk, ternyata di gereja sedang ada Bible study. Lalu dia mulai mendaftar untuk ikut. Di situ ada resepsionisnya, seorang gadis muda. Ketika resepsionis melihat Shawn Michael, saudara, yang tinggi besar, ya tampilannya gahar, saudara, sangar, saudara. Takut gadis ini, saudara. Karena tampangnya seperti perampok. Tapi akhirnya dia mendaftar dirinya dan dia ikut, saudara. Dan ternyata, saudaraku, Bible study itu sedang membahas tentang Yesus sebagai pusat kehidupan. Di situ Shawn Michael mengalami jamahan Tuhan. Di akhir dari Bible study itu pendetanya menantang siapa yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Shawn Michael maju, saudara. Dan di situ dia didoakan. Dan di situ dia menangis seperti anak kecil. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami perubahan hidup, saudara. Dan singkat cerita dia pulang ke rumah. Lalu dia berkata sama istrinya, "Hani, sayang, hari ini aku berjumpa dengan Tuhan. Aku mengalami perubahan hidup. Hidupku tidak sama lagi, aku punya sukacita." Lalu istrinya berkata, "I know, aku sudah tahu." Kaget dia, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Kata istrinya, "Karena setiap hari aku berdoa untuk kamu. Aku berpuasa untuk kamu." Wow, luar biasa ya. Seorang istri, kalau engkau rindu suamimu dimenangkan, doa. Kalau perlu puasa, saudara. Tapi banyak istri-istri ketika suaminya belum bertobat masih nakal, saudara. Mungkin masih mabuk, pulang malam, masih ada kuntilanak, saudara. Ya, yang terjadi apa? Istri suka ngomel, betul? Diomelin suamimu. Nggak akan berubah, saudara. Tapi saudara mulai berdoa. Saudara mulai berdoa. Dan Shawn Michael, saudara, akhirnya singkat cerita hidupnya dipulihkan. Keluarganya dipulihkan. Dia mulai menjadi seorang ayah dan suami yang baik. Dan akhirnya dia kembali aktif lagi, saudara. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Dia disembuhkan dari cederanya dan dia mulai bertanding lagi, saudara. Dia masuk lagi ke WWE, saudara. Dan luar biasanya setiap kali Shawn Michael mau bertanding, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika misalnya ada jadwal pertandingan yang bentrok dengan jadwal pelayanan, maka dia membatalkan jadwal pertandingan, dia memilih untuk melayani Tuhan. Dan bosnya ngomong, "Kalau kamu melakukan itu saya potong kontrak kamu 50%. Enggak apa-apa, kata Shawn Michael. Karena Tuhanlah pusat hidupku. Nah, saudara, Shawn Michael kembali lagi dan karirnya mulai naik, saudara. Sampai akhirnya dia pensiun. Pada waktu dia pensiun, dia menyampaikan speech, pidato, perpisahan di hadapan ribuan orang di situ. Dan dia berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja dalam hidupku. Aku bersyukur karena hidupku dipulihkan.
Aku bersyukur karena aku masih hidup hari ini. Karena saudaraku pada waktu banyak teman-temannya Shawn Michael sudah meninggal. Para pegulat WWE ini saudaraku kena drugs, meninggal karena overdosis, meninggal karena kejahatan saudaraku. Tapi Shawn Michael bersyukur hidupnya dipulihkan. Lalu dia berkata, hari ini Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupanku. Dan aku bersyukur untuk itu. Hari saudaraku, bermain saudara yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang pertama saudara, pembentukan merubah pusat kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami padang gurun Midian. Yang kedua, pembentukan akan merubah karakter kita. Midian adalah pit stop bagi Musa. Dari kehidupan dengan karir yang tinggi dan terhormat, namun sekarang bekerja sebagai penggembala domba. Suatu profesi yang dianggap hina pada waktu itu, yang tidak dipandang oleh orang. Kehidupannya tiba-tiba begitu lambat, saudara. Slow down. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa hidupmu lambat, kok kenapa waktu kayaknya berjalan lambat ya? Jangan-jangan saudara sedang masuk dalam pit stop. Karena kalau saudara merasa waktumu berjalan dengan cepat, artinya hidupmu baik-baik saja. Tapi ketika segala sesuatu berjalan lambat, sebenarnya kita sedang masuk dalam pit stop. Seolah semua nggak bergerak. Dan kita nggak tahu harus ke arah mana. Beberapa tahun yang lalu, saya dan Pak Ivan dan beberapa pastor, kita sempat berkunjung ke salah satu sel, saudara, ya Makobrimob. Di situ ada koko kita waktu itu, mantan gubernur DKI, saudara, masuk ke Makobrimob. Pada waktu kita sempat ngobrol dengan beliau, pada waktu beliau masuk, beliau berkata, hari terasa lambat di sini katanya. Waktu saya tidur jam 11, terus saya bangun, saya pikir sudah pagi, ternyata baru jam 12. Dia tidur lagi, bangun baru jam 1. Saudara. Dia tidur lagi, dia pikir sudah pagi, ketika dia bangun baru jam 2. Waktu terasa lambat ketika awal-awal dia masuk ke dalam sana. Saudara. Orang yang sedang masuk dalam pit stop, yang sedang diproses oleh Tuhan, waktu begitu berjalan lambat. Kehidupan saudara seakan tidak bergerak. Saudara diam di tempat dan tidak kemana-mana. Namun tanpa disadari saudaraku, di padang gurun Midian, justru karakter Musa bertumbuh dengan pesat. Dan hatinya diubahkan Tuhan menjadi begitu lembut. Musa yang tadinya begitu pemarah, dia sampai membunuh orang Mesir saudaraku. Tapi di padang gurun Midian selama 40 tahun, di situ Musa mengalami pembentukan karakter oleh Tuhan. Hatinya berubah dari keras menjadi lembut. Bilangan 12 ayat yang ketiga berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa mengalami perubahan karakter di padang gurun Midian. Tuhan membentuk Musa dengan luar biasa. Ia menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sabar, dan pribadi yang bertanggung jawab. Saudaraku, memang setiap proses pembentukan yang kita alami bukan sesuatu yang menyenangkan. Seringkali penuh ketidakpastian. Seolah-olah kita tidak bergerak. Hidup kita stuck, saudara. Dan Anda merasa tertolak. Anda merasa gagal. Anda merasa kecewa dan terluka. Namun di balik semuanya itu, apabila kita berhasil melewatinya, maka karakter kita akan bertumbuh. Kita mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, perhatikan, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau saudara ini sedang masuk dalam pit stop pada gurun Midian, mungkin kau bangkrut, mungkin kau kehilangan pekerjaan. Gak enak saudaraku. Mungkin kau sakit hari ini dan belum sembuh. Gak enak. Mungkin keluargamu sedang berantakan. Gak enak. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, justru disitulah itu akan menghasilkan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya mau katakan, tidak ada khotbah yang lebih baik, yang bisa merubah hidup seseorang. Mungkin saudara dengar khotbah tentang rendah hati. 10 kali saudara dengar khotbah tentang rendah hati, saudara gak akan rendah hati.
Mungkin pendetanya hebat sekalipun, pendetanya yang top sekalipun saudara. Saudara gak akan berubah. Sampai apa? Saudara mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Engkau mungkin dulu orang yang tinggi hati. Orang yang sombong, orang yang merasa bahwa kau punya segalanya dengan kekayaan, dengan hartamu. Tapi ketika Tuhan izinkan engkau mengalami bangkrut. Di situ kau sedang diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Mungkin kau selama ini orang yang gak pernah berdoa. Kalau doa hanya doa makan, doa bangun tidur dan doa sebelum tidur. Tapi ketika engkau diizinkan Tuhan, mungkin kau mengalami sakit penyakit. Mungkin kau mengalami keluargamu berantakan. Di situ kau mulai berdoa sama Tuhan. Itulah yang membuat kita mengalami perubahan karakter. Yaitu ketika Tuhan izinkan kita diproses oleh Dia. Melalui masalah, persoalan kita hadapi. Nah saudaraku, saya teringat dengan seorang pemimpin yang hebat yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun saudaraku. 27 tahun. Dia memimpin waktu itu gerakan untuk melawan rasialis terhadap orang kulit hitam saudara di Afrika. Melawan kaum apartheid saudaraku. Di situ Nelson Mandela yang awalnya begitu sebagai seorang pemuda yang berapi-api. Wah, yang memimpin gerakan dengan semangat yang luar biasa. Tapi ketika dia masuk penjara saudara. Dan dia dipenjara 27 tahun. Di situ karakternya dirubah oleh Tuhan. Suatu hari Nelson Mandela pernah menulis surat kepada istrinya yang bernama Winnie Mandela. Dia berkata, "The cell is an ideal place to learn to know yourself." Sel penjara adalah tempat ideal untuk belajar mengenal dirimu sendiri. Justru ketika dia berada dalam penjara, sel penjara yang dingin, dia sendirian di situ saudara. Disitulah Nelson Mandela mengalami perubahan karakter. Saudaraku, hari ini kalau saudara sedang berada dalam pit stop, saudara sedang dalam padang gurun Midian, percayalah bahwa Tuhan sedang merubah karakter saudara. Saudara punya karakter seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pit stop padang gurun Midian. Alasan yang ketiga adalah pembentukan akan mempersiapkan kita untuk suatu tugas. Setelah genap 40 tahun waktu Tuhan bagi Musa di Midian, maka Tuhan memanggil Musa untuk menjadi seorang pemimpin besar yang memimpin bangsa Israel. 2 juta bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mari kita baca Kisah Rasul 7 ayat 35 sampai 36. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ayat 36, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Saudara, ternyata ketika Musa Tuhan izinkan masuk dalam padang gurun Midian, selama 40 tahun di situ karakternya diubahkan oleh Tuhan. Musa dibentuk oleh Tuhan, saudara. Ternyata ada satu maksud Tuhan, yaitu apa? Untuk mempersiapkan Musa pada satu tugas yang besar, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku. Musa menjadi salah satu pemimpin atau nabi yang paling dihormati sampai saat ini. Bukan hanya oleh orang Kristen, oleh sepupu kita. Musa adalah satu nabi yang dihormati sampai saat ini. Karena dalam kepemimpinannya banyak terjadi mujizat yang besar dan ajaib. Kita tahu cerita bagaimana pada waktu tulah terjadi di Mesir. Bagaimana Musa membelah Laut Merah, saudaraku. Begitu banyak tanda-tanda ajaib, mujizat yang terjadi. Dan di situ saudaraku, saya percaya Tuhan mempersiapkan Musa. Saudara bisa bayangkan memimpin 2 juta bangsa Israel itu gak mudah. Gak mudah saudara. Mereka harus berjalan melewati padang gurun saudaraku. Gak mudah. Musa harus pikirin nanti berhentinya di mana, makannya apa, ke toiletnya gimana, itu gak mudah saudara. Belum lagi menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Kalau Musa belum diubahkan karakter oleh Tuhan saudara, wah mungkin dia bisa langsung marah dan menghukum bangsa Israel. Kalau saudara membaca berapa kali bahkan Tuhan sempat marah, justru disitulah Musa yang melembutkan hati Tuhan. Saudaraku, Musa dipersiapkan Tuhan untuk sebuah tugas yang besar.
Dan selama 40 tahun dalam tugasnya memimpin bangsa Israel, saudara. Di situ dia melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan di situ dia berkata, God is everything. Tuhan adalah segalanya. Saudara lihat, Musa mengalami dari yang pertama berkata, I am something. Lalu dia dibentuk oleh Tuhan, I am nothing. Dan terakhir ketika dia melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan, dia berkata, God is everything. Di balik setiap hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, selalu ada divine purpose, tujuan ilahi bagi kehidupannya. Melalui pit stop yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar bagi kehidupan kita. Jadi kalau saudara sedang ada dalam pit stop hari ini, percayalah hidupmu belum berakhir, saudara. Itu belum selesai. Tuhan punya tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ia memperbesar kapasitas dan dampak kita bagi pekerjaan Tuhan. Saya mau tutup firman Tuhan hari dengan sebuah quote. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik. Terkadang prosesnya menyakitkan dan sulit. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan seakan-akan diam, tapi sebenarnya dia sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini mungkin saudara sedang dibawa Tuhan masuk ke dalam pit stop kehidupan. Untuk saudara Tuhan melakukan proses pembentukan dalam kehidupan saudara. Tuhan membentuk kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dia menjadi segalanya dalam hidup kita. Tuhan mau merubah karakter kita yang buruk, mungkin yang sombong, keras kepala dan tidak sabar. Menjadi karakter yang baik. Kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang lembut, orang yang sabar. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk mempersiapkan kita untuk suatu tugas yang besar. Sehingga ketika kita keluar dari pit stop kehidupan, kita akan melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.